Mereka semuanya nyeritai kepada Nabi, ya Rasul, fulan ini amalnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus. Diakui di zaman sahabat. Kemudian sahabat ini masuk, orang yang tadi dibicarakan masuk, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku melihat di dahimu ada tanda daripada keburukan. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai fulan, apakah kamu tadi ketika masuk masjid dirimu itu mengatakan kamu yang paling afdol, yang terbaik yang ada di masjid? Maka orang ini menjawab sambil malu, benar ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, oleh sebab itu aku melihat ada tanda di wajahmu. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal ittifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membaca kitab daripada karangan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kitab Nasaihud Diniyah, sampai bab berkaitan tentang amal hati. Beliau menyebutkan bahwasanya amal hati ini lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal anggota badan. Sehingga banyak daripada ulama mereka pusat perhatiannya tertuju kepada amal hati. Bukan cuma hanya amal anggota badan. Amal anggota badan itu bagaimana? Seperti sholat, itu amal anggota badan. Lalu amal hati bagaimana? Amal hati itu rahmat terhadap orang musyrik, itu termasuk amalnya hati. Amalnya hati sama amal anggota badan, kalau seandainya ditimbang, maka amal hati ini bakal lebih berat daripada amal anggota badan. Makanya pakar ahli tasawuf mereka semuanya memusatkan perhatiannya ke masalah hati. Ya. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita dengarkan nasihat daripada para ulama, itu berkaitan dengan tentang apa? Hati. Jangan sekali-kali kamu masuk masjid kemudian kamu menganggap dirimu paling baik di masjid. Nah, ini rusak amalnya. Amalnya masuk masjid bagus, sholat berjamaah bagus, tapi menganggap dirinya lebih afdal daripada yang lain, ini amal hati yang rusak, sehingga bakal merusak amal anggota badan. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika melihat ada seorang yang masuk, amalnya bagus luar biasa, sahabat itu takjub dengan amalnya. Mereka semuanya nyeritai kepada Nabi, ya Rasul, fulan ini amalnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus. Diakui di zaman sahabat. Kemudian sahabat ini masuk, orang yang tadi dibicarakan masuk, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku melihat di dahimu ada tanda daripada keburukan. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai fulan, apakah kamu tadi ketika masuk masjid
dirimu itu mengatakan kamu yang paling afdol, yang terbaik yang ada di masjid? Maka orang ini menjawab sambil malu, benar ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, oleh sebab itu aku melihat ada tanda di wajahmu. Oleh sebab itu guru-guru kita semuanya perhatian ke masalah hati. Di sini beliau Imam Haddad menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW tentang abdal. Abdal itu siapa? Rasulullah di dalam tafsir ketika menyebutkan ayat walau la daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'd, kalau bukan karena berkat Allah Subhanahu wa taala menolak bala karena keberkahan suatu kaum, niscaya bakal rusak. Di dalam tafsir itu disebutkan satu hadis bahwasanya di di dunia ini ada 40 orang. 40 orang ini yang menolak bala. Ya, bukan 40 orang ini yang gara-gara dia, bukan 40 orang ini yang menolak bala selain Allah, enggak. Tapi berkat 40 orang ini Allah menolak bala ke daerahnya. Ya, jadi itu namanya abdal. Jumlahnya itu pasti 40. Kalau seandainya ada yang mati satu, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan satu yang lain. Ini yang namanya abdal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathrati salatin wala siyam bal bi salamati sudur wa sakhawatin nufus wa rahmati bi kulli muslim. Ini Rasulullah SAW mengatakan abdal 40 wali ini yang berkat 40 orang ini Allah nolak bala. Rasulullah SAW mengatakan 40 orang ini mereka tidak masuk sholat, tidak masuk surga karena banyak sholatnya atau karena banyak puasanya. Akan tetapi yang menyebabkan 40 orang wali ini masuk surga, pertama kata Nabi, bisalamati sudur, hatinya selamat, tidak rusak, tidak cacat, bersih, tidak merasa dirinya lebih afdal daripada yang lain, tidak meremehkan orang lain. Jadi beliau SAW mengatakan apa? Sebab wali ini masuk surga, pertama karena bersihnya hati. Yang kedua, sakhawatin nufus, jiwa yang loman, jiwa yang dermawan, suka ngasih, suka memberi, suka membantu. Ya, ini termasuk apa? Jiwa. Kalau seandainya seseorang itu dia punya jiwa pelit, meskipun materinya banyak, ya tetap pelit. Kalau seandainya jiwanya itu loman, jiwanya itu dermawan, meskipun dia itu masih kekurangan, dia masih senang membantu. Karena dermawan atau tidak itu adalah hati. Jangan sampai mau ditipu sama syaitan. Syaitan itu sering mengatakan, nanti kalau seandainya saya sugih, saya bakal bantu. Nah, ulama mengatakan semakin kaya seseorang, semakin pelit. Semakin nambah hartanya, semakin pelit. Ya, makanya kalau seandainya mau untuk dermawan, maka dibiasakan dari sekarang. Ya, dilawan, itu dilawan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka masuk surga disebabkan warahmah bikulli muslim, punya sifat mengasihani sesama muslim. Ini 3 sifat yang menyebabkan orang-orang wali itu masuk surga. Imam Haddad kemudian melanjutkan, bukan berarti mereka para wali sholatnya sedikit, enggak. Bukan berarti puasanya sedikit, enggak. Mereka puasanya banyak, mereka ibadahnya banyak, tahajudnya banyak, ibadahnya banyak. Akan tetapi mereka itu berpusat kepada hati. Dan yang menyebabkan mereka masuk surga itu adalah hati. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu qalbin salim. Ya.
Jadi tidak akan bisa masuk surga kecuali hati yang bersih. Hati kalau kotor tidak mungkin masuk surga. Makanya dikatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji darah daripada sifat sombong. Tidak mungkin ya. Jadi yang masuk surga pasti hatinya salim, bersih. Ada sombongnya sedikit, dimasukkan neraka dulu, dibersihkan dulu, disucikan dulu, sampai bersih baru masuk surga. Orang sombong tidak mungkin masuk surga. Sehingga di sini kita ketahui bahwasanya yang menyebabkan amal kita itu diterima adalah bersihnya hati. Sampai diceritakan ada seorang yang 20 tahun tidak pernah absen dari shaf awal. Sholat jamaah pasti di shaf pertama. 20 tahun ya. Sewaktu-waktu subhanallah dia telat ya. Akhirnya dia berada di shaf belakang. Ketika di shaf belakang, hatinya mengatakan, ya Allah, gimana kamu ini? Kamu sudah 20 tahun sholat di shaf pertama, tidak absen-absen ya. Apa kata orang-orang nanti? Kamu di shaf belakang, bagaimana kamu ini? Wah, ketika hatinya berbicara seperti itu, dia mengatakan, oh selama ini saya sholat di shaf pertama tujuannya supaya dikatakan oleh orang-orang saya ahlinya shaf pertama. Maka orang ini mengatakan, kalau begitu sholat saya tidak murni karena Allah, saya harus mengqadha sholat saya selama 20 tahun. Diqadha selama 2 tahun Pak Bu. Karena apa? Karena hatinya tertaut bukan karena Allah tapi karena makhluk, takut diomongi. Dan itu tahu setelah 20 tahun. Makanya guru-guru kita, para ulama, para sholihin, mereka mengingatkan kita perihal hati. Hati-hati ya. Termasuk amal hati itu ya, yang merusak hati, termasuk amal yang merusak hati itu meremehkan orang muslim, memandang dengan pandangan hina. Itu juga penyakit hati. Itu perlu diperhatikan. Sehingga semakin besar iman seseorang, maka dia apa? Semakin apa? Semakin cinta terhadap orang mukmin, terhadap orang muslim. Jadi kalau seandainya ada orang yang ngaku dianya itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kuat, tapi meremehkan muslim, tapi jelek-jelekkan orang muslim, tapi membuka aib orang muslim, tapi suka mengadu domba, tapi ngomongi orang muslim, maka sudah dipastikan imannya tidak sempurna. Karena sifatnya orang-orang yang bersama Nabi itu asyidda walal kufari ruhamau bainahum, keras terhadap orang-orang kafir, artinya tegas ya. Kalau seandainya berkaitan tentang ibadah, tidak ada toleransi. Kamu ibadah sendiri, ya saya ibadah sendiri, tidak dicampur aduk. Itu yang namanya asyidda alal kufar ruhamau bainahum, kasih sayang antar sesama mereka. Sehingga rahmat terhadap orang muslim itu adalah perkara yang wajib ada, yang harus ada pada diri kita. Tidak boleh ya, tidak boleh apa? Tidak boleh sampai tidak ada. Terlebih lagi terhadap orang muslim yang lemah, itu lebih lagi. Apalagi kalau seandainya ada di antara mereka yang misalkan cacat, nah ahlil bala, maka kita harus lebih mengasihani lagi. Jangan sekali-kali malah sombong. Hati-hati. Jangan sekali-kali malah ngerasa dia lebih baik. Tidak, itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sabar, maka Allah Subhanahu wa taala ngasih pahala yang berlipat. Sehingga hendaknya kita selalu membaca
doa kalau seandainya kita melihat daripada kaum muslimin yang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doanya apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menyembuhkanku daripada suatu ujian yang kamu ujikan kepada orang lain. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak sempurna, jangan sampai sombong. Ya, kalau sampai sombong, mungkin orang itu disembuhkan sama Allah, penyakitnya ditimpakan kepada kita. Waliyadzubillah. Akan tapi doa sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan yang tadi. Kalau seandainya seseorang itu dia tidak memiliki rasa kasihan terhadap orang-orang yang lemah, maka Imam Haddad di sini dikatakan bahwasanya orang ini termasuk hatinya keras, ya, dan tidak ada rahmat di dalam hatinya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya kalau seandainya rasa rahmat itu sudah dicabut daripada sebuah hati, maka sudah dipastikan orang itu termasuk orang yang celaka. Waliyadzubillah. Makanya kalau masih ada rahmat di dalam hati kita, maka kita bakal sering berkasih sayang terhadap seorang muslim mukmin. Tapi kalau seandainya sudah tidak ada, malah kita ini sombong, malah tidak punya rasa empati sama sekali, itu tandanya hati kita sudah tidak ada rahmat. Dan biasanya kalau hati itu kosong daripada rahmat, itu hatinya orang-orang yang celaka, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang makmur, dijauhkan daripada segala penyakit hati, dijauhkan daripada segala yang membuat cacat hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk yang memiliki sifat dermawan, sifat rahmat terhadap kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang bersih, hati sebagaimana hatinya para wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.